dusun kasih tujuan, si tujuan barambui paku, paku rang ambia kapa buku. Kami takwakan kapalonan satu, disusunkan jari nan sapuluh, kehadapan urang nan basano. Si cerek di tapi banda, kok rabah tolong tagakkan. Kami ketek baru baraja, jika salah tolong tunjukkan. Kai barale ke simpang kanan, barale dari urang Sumando, Dewa Kartu tarung bajalan. Eloklah acara, kita mulai sajo. Nak duo pantun sairiang, kok tigo talampoi banyak. Kapayok buah naya oto, painyo di Malang Senayan. Sambungilah salam dari kami berdua untuk seluruh tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang koyok ubah main bugi lamo bermain cepat cemburu. Puas orang ada sebantara ibu, itu jarang bisa dicinta. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang di acara Balimau Ikatan Keluarga Minang Saiyo Sakatokupa. Bapak Ibu, untuk pembuka acara, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Suwarni Sulaiman dan Ibu Jumiarni Al-Huda. Kepada Ibu, kami persilahkan.
Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sholawat Nabi yang akan ditampilkan oleh MT Babul Jannah. Kepada MT Babul Jannah, kami persilahkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salat
Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Kami sembahyang fardu sembahyang, sunnah pun ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membalas pantun dari saudara MC, dan saya juga yang membawakan pantun. Sairiang balam jumarawah, balam tabang barawah mandi, mandinya kalau berpunta. Sairiang salam dengan sambah, sambah datang salam kembali, kembali kepada membawa bicara. Bagai awan pemulai kato, sifatan rundiang pendahuluan. Salam tak unjuk kepada nama samu, kaganti bajawat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Pada saat ini kita masih diberi nikmat umur panjang. Kita masih diberi nikmat kesehatan. Masih diberi nikmat silaturahmi. Kita masih dapat berkumpul di rumah gadang yang kita banggakan dulu, yaitu acara Balimau yang sebagaimana yang telah dilakukan oleh nenek mama kita, orang-orang tua kita dahulu. Kalau kita mau menyambut bulan suci Ramadan, kita mengadakan berkumpul di rumah gadang. Inilah rumah gadang orang Minang dan Ado di Kota Kupang dan sekitarnya. Salawat dan beriring salam marilah kita sama-sama dipacurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama yang kami hormati nenek mama kapai sampai batajo kapulang sampai babarito. Yang kami hormati alim ulama jadi pandai, suluh dan indah tujuan padam. Dan kami hormati bundukan buang limpapeh rumah nang gadang ubek jariah parai damam. Yang kami hormati orang Sumando nama Jumando di rumah gadang nangko. Seterusnya kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, anak kemanakan kami. Nang ketek tidak disabuikan namu, nang gadang tidak taibokan gala. Jo salam saja ambo muliakan. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Ansor
Kami tidak menyebutkan beliau sebagai penasehat atau sebagai apa. Beliau adalah sebagai mamak kami yang ada di ITT. Bakecek orang tua kami. Di mana bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mana air disawak, di sinan rantiang dipatah. Adon ni mamak kami dan adon dari Minangkabau. Pak Masdil lah sebagai ketuanya. Ado puluh ini mamak kami dan ado siko, iaitulah Bapak Haji Muhammad Ansor dan Bapak Haji Anwar Buangeno. Kebetulan beliau tidak bisa hadir. Kami beri hormat kepada yang mewakili. Seterusnya yang kami hormati orang tua-tua kami, undangan dan sambutan kami, yaitu Bapak Ketua MUI atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua PMP WM NTT atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua MUI Kota Kupang atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan BSI Kota Kupang atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua KKSS Kota Kupang atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Posimata Kota Kupang atau yang mewakili, yang kami hormati bapak-bapak imam masjid, yang kami hormati ibu-ibu MT Al-Mujahidin. Kami ucapkan selamat datang di rumah kadang kami. Yang pertama-tama kami berterima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di acara kami ini. Kami berterima kasih juga kepada kepanitiaan yang telah bekerja dari malam sampai pagi tadi. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Mundo Kanduang yang telah menyediakan menu untuk kami untuk kita serantap nanti. Yang kami hormati dan kami banggakan kepada pemuda IGM yang telah bahu-membahu dengan kami kepanitiaan demi lancarnya acara ini. Dan terima kasih kepada kita semua yang telah hadir. Seandainya apa yang penyambutan kami kurang berkenan dan tidak sesuai pada tempatnya, ada yang dua kami kebelakangkan, ada yang duduk seharusnya di depan, ada di belakang, ada yang di belakang seharusnya terjadinya ke depan. Kami mohon maaf, itulah kekurangan kami yang tidak mengenal bapak-bapak semua. Untuk itu kami mohon maaf. Sebelum akan saya akhiri ini sambutan dari saya akan membacakan pantun. Wa ado katonan salah, kami mohon dimaafkan. Kalilawa di Pulau Rimbang, anak musuh mati tadabiah. Kok kawa tolonglah timbang, kok doso ampunlah labiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Panitia 3-in-1, Bapak Muhammad Irwan Raja Sultan. Selanjutnya, sepatah kata atas nama pengurus Ikatan Keluarga Minang Sayo Sangkato Kupang yang akan disampaikan oleh Bapak Mualim Caniago SAG. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kok malas sekali ya. Saya tidak suka salam-salam begitu. Tadi awal saya perhatikan MC bawa pantun, ketua panitia juga bawa pantun. Rasanya tak elok kalau ketua IKM bawa pantun. Sementara SK mereka dari saya semua. Nah, ya. Abang Sulam asal dari buat termasuk kota religi. Kalau salam Pak Ketua tidak dijawab, izinkan saya salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini Balimau dengan mengambil tema mari sucikan hati dan pikiran kita raih keridhaan ilahi. Kemudian sama-sama kita tingkatkan persatuan untuk menyongsong puasa Ramadan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, gugusan pulau ada Gunung Krakatau, di tengah Limau juga ada pohon kesambi. Walaupun kita semuanya jauh merantau, namun tradisi Balimau tetap kita jalani. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, tokoh masyarakat, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ansor, Wakil Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur. Kami minta maaf dalam kesibukan beliau gara-gara acara IKM beliau rela berangkat dari Sumba untuk menghadiri acara kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Setelah sukses kita melaksanakan kegiatan di Celebes beberapa waktu yang lalu, ini merupakan kelanjutan daripada acara itu. Jadi mudah-mudahan tadi Ketua Panitia telah secara aklamasi mengangkat Bapak Haji Ansor sebagai mama kita yang ada di Kubang. Terima kasih. Yang kami hormati pula Bapak-bapak imam, orang tua-tua kami, kemudian dari BMH Hidayatullah yang hadir, kemudian juga dari Beta Hijrah Community, yang tak terlupakan yang sama-sama kita hormati daripada Insan Pers, ada dari TVRI NTT Kota Kupang, ada media-media online dan juga teman-teman pers yang lainnya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, dalam sambutan ini tak banyak yang bisa kami sampaikan, melainkan kegiatan Balimau yang kita selenggarakan pada hari ini adalah merupakan suatu acara yang telah kita gagas bersama, yang tujuannya adalah tazkiyatun nufus, yakni membersihkan hati kita sebelum memasuki bulan puasa Ramadan. Mungkin agak berbeda dengan yang lain-lain. Etnis Minang yang ada di Kota Kupang yang kurang lebih 285 kepala keluarga dengan jumlah jiwa mendekati 1000 jiwa yang terdiri dari bujang mandiri dan lain sebagainya. Kami hadir di tengah-tengah kita sebagaimana yang telah disampaikan, di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung, di mana air disaut, situ ranting dipatahkan. Oleh karena itu yang hadir pada kesempatan kali ini bukan saja kalangan dari Minang sendiri, tetapi juga warga yang berada di sekitar daripada gedung IKM, juga warga Kota Kupang yang lainnya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya tadi ditelepon sama orang tua dari Padang. Saya menyampaikan ada acara apa, kok postingnya banyak sekali. Saya jawab, kami melaksanakan Balimau di Kupang. Kok cepat sekali katanya. Jadi bagaimana yang benar Pak? Jawabannya adalah ini hari Balimau, besok kamu puasa. Tapi saya bilang ada juga yang sebelum juga ada sebelum begitu. Ya, itulah hikmah daripada Balimau yang kita laksanakan pada hari ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya menyampaikan terima kasih kepada kita semua, terutama kepada Ketua Panitia 3-in-1. Ini nampak-nampaknya Ketua Panitia bisa 2 periode ini. Setuju ya? Ya. Dan juga kepada Ibu Koordinator Konsumsi, perlu dipertahankan
Saya melihat edar list makanan mencapai angka 50, lain daripada biasanya. Dengan demikian, saya hanya berharap kepada kita semua, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, terutama saya sebagai pribadi dan juga sebagai ketua, menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua atas segala kata yang melosong dan juga perbuatan tidak tanduk yang tidak sengaja dilakukan. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yang kita duduki pada saat ini adalah gedung IKM Sayo Sekatu Kupang. Ada yang pakai masih abu, ada yang sudah pakai granit di belakangnya. Ini tak lepas daripada peran daripada Ketua Panitia Pembangunan yang terhormat Bapak Masrul Abdul Manan, yang dengan keikhlasan beliau memantau pelaksanaan daripada pemasangan granit. Hari ini granitnya barangkali masih separuh kita pasang. Saya yakin dan percaya pada saat halal bihalal bulan depan semuanya full dengan granit. Allahu Akbar. Oleh karena itu, dengan moto daripada IKM Sayo Sekatu Kupang, bahasamu mangko bisa. Bahasamu mangko bisa. Saya yakin saya tidak sendiri berada di Kupang ini. Artinya dengan kebersamaan yang ada, insya Allah kita saling bahu-bahu untuk menyukseskan rumah gadang yang kita cintai ini. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, mari sama-sama kita hayati, kita ambil hikmah daripada makna daripada Malimau yang insya Allah akan disampaikan oleh buya kita Bapak Haji Hudayat Nur Ustaz Nur. Beliau akan mengupas bagaimana peran ataupun makna daripada Malimau itu. Oleh karena itu, agar daripada hikmah Malimau kita setelah Malimau nanti tidak kita nodai dengan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka atas nama pengurus sebagai penanggung jawab daripada acara ini, setelah acara ini selesai, saya minta kepada operator untuk tidak memutar musik-musik yang keras dan tidak diizinkan untuk berjoget-joget dalam gedung ini. Oleh karena itu, ini demi bisa terjaga hati kita, bisa terjaga semuanya, terjaga lisan kita. Insya Allah Allah memberikan maghfirahnya kepada kita sekalian, agar memasuki bulan suci Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, karena dari awal saya telah memulai dengan pantun, maka tak perlu membuka Google lagi untuk mau pantun. Ikan belalang, ikan sepat, ikan tenggiri enak kita gulai. Saya bilang berapa yang dapat, sisanya bagi yang lebih pandai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu. Saya hormati yang mewakili Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur. Saya hormati Bapak Malik Caniago, Ketua IKM Sehingga Sakangkan beserta seluruh jajaran pengurus yang luar biasa IKM saya, terutama itu IKM saya. Yang saya hormati Ketua Panitia Pak Irwan, tokoh-tokoh minang yang ada pada kesempatan hari ini, Pak Haji Syafirman, Pak Hudayat Nur, dan bapak-bapak yang sudah saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Imam dan tokoh Masjid Abu Hajiri, yang saya lihat juga akan cukup banyak. Masjidnya luar biasa, tadi baru saya mampir lagi selama beberapa bulan tidak. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim dan ibu-ibu Bundokan 2. Tadi disebut makanannya dari Bundokan 2, saya pikir restoran Bundokan 2, ternyata bukan, ada ibu-ibu Bundokan 2.
Yang saya hormati adik-adik kita dari IGM, Ikatan Generasi Minang. Saya rasa ini satu organisasi yang bagus. Ini adalah wujud daripada komitmen IKM saya Senator untuk membangun generasi muda di perantauan, terutama di Nusa Tenggara Timur. Saya nanti pantunnya terakhir saja. Saya mengawali dulu. Saya punya kerinduan untuk Keminang. Sebetulnya 2020 lalu saya sudah berada di Pak Mualim, itu MTQ nasionalnya di Padang. Jadi Pak Mualim akan saya ajak sama-sama saya DPR dan Pak Gubernur, kita hadir di MTQ. Tapi yang terjadi adalah COVID. Menjelang kita bulan Maret April, menjelang MTQ, Pak Gubernur mengeluarkan surat bahwa kafilah NTT tidak dikirim karena Pisparani dan Pisorabi juga batal. Maka itu kami sangat menyesal tidak bisa ke Padang. Pak Mualim telepon saya ulang-ulang nanya, saya bilang waduh kalau kami pergi nanti dianggap ilegal karena dari pemerintah sudah. Karena itu kafilah NTT telah mengirimkan duta-dutanya pada MTQ 2022. Insya Allah MTQ tahun ini 2022 akan dilaksanakan di kota Kalimantan Selatan, Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan MTQ provinsinya nanti di Kabupaten Rotendao pada bulan Juni yang akan datang. Kalau nasionalnya Oktober. Bapak Ibu sekalian, saya Minang ini terima kasih sudah membangun silaturahmi. Bagi saya tadi penyebutan sebagai Mama Kito itu beban yang besar bagi saya. Karena saya katakan beban besar sebagai anggota DPR yang mana di DPR provinsi ini dari 65 orang yang mesti tinggal 3 saja. Dulu periode lalu 6 orang dari 65 orang yang diketuai oleh Pak Haji Anwar Bogeno teman saya, ada Pak Anwar Hajral, ada Pak Yusuf Tahir, ada Pak Ismail Semau, dan ada Pak Hamdan Baco. Kali ini turun dari 6 menjadi 3 saja. Untuk tidak betul-betul saya lolos. Kalau tidak tinggal 2 sebetulnya. Bapak Ibu sekalian, 2 itu satu dari ND, teman saya Muhammad Riyadit Koreke, dan satunya dari Postur Pasai Kusuran. Kenapa saya bersamakan ini Bapak Ibu sekalian? Saya bersama karena tugas anggota DPR sebetulnya adalah pertama, dengan beban yang katakan tadi, minimal saya harus bermitra dengan IKM Usia Sekata untuk yang pertama membantu pengembangan daripada IKM di daerah ini. Yang kedua adalah kita memajukan IKM. Yang ketiga bagi saya sangat penting adalah menjaga saudara-saudara saya perantauan dari IKM, dari K2S keluarga Jawa, dari KKS dan ikatan keluarga lainnya yang berada di bumi yang majemuk ini. Tugas kami DPR selalu berkoordinasi dengan teman-teman dari Sinure Gimik, pemuda Gimik, dari untuk menjaga apa? Tidak boleh lagi yang 98 terulang kembali. Jika ada yang tukang di Jawa, saya Pak Haji Ahmad itu langsung berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama, kita jaga kelestarian ini bersama agar supaya usaha yang kita bangun daripada saudara-saudara di perantauan yang ada di kota Kupang tidak terodai oleh oknum tertentu di daerah lain yang dampaknya bisa ke daerah kita. Yang kedua adalah saya titipkan pesan dan komitmen saya untuk bersama teman-teman dari kata yaitu 3 hal di daerah ini. Yang pertama adalah marilah kita sama-sama menciptakan generasi Qurani dengan modal ibadah takwa yang kuat, karena itu adalah generasi kita ke depan. Karena itu saya setuju adik-adik pemuda tadi ada juga majelis taklim, ada juga lembaga-lembaga pengajian pendidikan yang ada. Mari kita bergerak tangan untuk memperkuat iman dan takwa daripada adik, apalagi di era globalisasi dan IT yang sangat gila sekali. Nanti Pak Hudaydo lebih membuat lebih jauh. Yang kedua adalah terkait dengan peningkatan kualitas SDM. Saya berulang kali ngomong ke Pak Mualim, saya bersyukur Pak Mualim ASN di Kementerian Agama, Pak Hudaydo. Saya ingin juga banyak keluarga Minang yang demikian. Istri-istri sambil berusaha buka warung, tapi ada juga ke ASN. Karena itu perlu mencetak sarjana-sarjana dari Minang. Kalau butuh beasiswa saya siap fasilitasi, Pak. Mau S1, mau S2, S3, kali mencari yang beasiswa. Saya selalu mencari di air mata itu saya terus mencari siapa mau jadi sarjana. Karena teman keluarga saya mata tidak mau, mereka cukup SMA tidak. Ke depan era persaingan semakin kencang. Saya menghayati berat kalau boleh masuk menjadi sarjana, bila perlu S2, S3, supaya kita punya kualitas SDM ke depan yang kuat, apa itu di birokrasi, di swasta maupun di perguruan tinggi. Dan terakhir dari saya tentang titipan saya adalah ketiga, pemberdayaan ekonomi. Nah ini IKM memang fokusnya pada ekonomi.
Terima kasih, 2 minggu yang lalu kita sudah bertemu untuk penguatan produk halal untuk makanan-makanan di Kota Kupang. Tugas saya dengan teman-teman yang lain adalah meyakinkan Pak Bupati untuk penataan asal babi yang masih ada di dalam Kota Kupang ini. Memang penataan ini kewenangan wali kota, bukan gubernur atau gubernur, tapi sebagai daerah pemilihan Kota Kupang, saya punya hak untuk meminta Pak Wali Kota dan dukungan teman-teman DPR Kota agar supaya kita tertib dengan baik. Kita tidak melarang penjualan, tidak. Kita melarang asapnya. Karena ada saudara-saudara kita yang jual sate ayam kambing juga asapnya terlalu mudah keluar. Itu kita tertibkan sama-sama. Mereka jual sate kambing, sate ayam itu juga asapnya orang terganggu. Itu sudah aspek kesehatan. Karena ini adalah 3 peraturan yang kami akan coba dengan dukungan daripada Bapak Ibu sekalian doanya. Mudah-mudahan ini bisa terwujud sambil kita menjaga kerukunan di daerah ini, di daerah Nusa Tenggara Timur. Keluarga Singkat Sekata tercatat cukup banyak membantu suasana kondusif kerukunan di daerah Nusa Tenggara Timur, terutama di Kota Kupang yang merupakan ibu kota provinsi. Acara ini Bali Maro saya pernah hadir 1 tahun sebelum COVID terakhir. Kita pernah buat di mana juga saya hadir pada acara ini, tapi 2020, 2021 kami tidak ada karena COVID, dan alhamdulillah hari ini hadir kembali sebagai pribadi, keluarga dan mewakili teman-teman DPR dan pemerintah. Kami ucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan kepada saudara-saudara kita dari Ikatan Keluarga Minang Sejiwa Sekata. Marilah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan yang baik. Baiklah, di akhir ini saya mau membacakan sebuah pantun. Ini pantun juga saya tutup saja. Tapi dulu baru saya ingat, waduh, di Keluarga Minang masih ada pantun, kalau tidak ada tidak komplit. Pohon beringin daunnya lebat, batang ubi jatuh tertangkap. Untuk kerabat saudara-saudaraku Minang, selamat berpuasa saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan tausiah dan bincang tentang acara harimau, rumah harimau kali ini di tengah-tengah keluarga, saya rasa tadi sudah banyak pantun, tapi saya ingin mengingatkan kenangan waktu kecil. Mau bernyanyi sebenarnya, saya bukan penyanyi tapi ingin bernyanyi mengingatkan tentang kampung halaman supaya hati kita itu ada dekat. Saya rasa nyanyinya wajib dulu. Kalau waktu kecil di sekolah ini wajib ada nyanyi Minang Hafal. Ini wajib. Masih ingat tak ibu-ibu yang sekarang umurnya sudah 50 tahun ya? Ingat tidak? Nah, saya coba bernyanyi, kita nyanyi semua bersama. Ya. Nanti mungkin juga saya salah, tapi mudah-mudahan ini masih ingat. Sekali. Minangkabau tanah yang cinta, pusako hundo
wajib. Baik. Yang kami hormati Niniak Manak, alim ulama, jadiak pandai, suluh gendang dalam nagari, kapai tampai batanyu, kapulang tampai berburitu. Pohon gadang, pohon baringin di tanah lapang, uriknya tampai baselo, pohonnya tampai basanda, daunnya tampai balinduang ketika hujan. Budokan dua, sumaraknya menjual, limpapeh rumah dan kata. Dan saya hormati pula Bapak Insinyur Haji Muhammad Ansar yang sudah kita daulat sebagai orang tua kita. Yang saya hormati pula Bapak Nafian, Bapak Yusral, orang tua kami. Saya mohon lupa nama beliau, kayaknya masih keluarga Pak Kufroni, Pak Yusral, Pak Nafi Allah, Pak Sadirman, dan Ketua IKM Sayur Sakato Kupak. Dan yang saya lihat juga yang ada di sini dari ibu-ibu Majelis Taklim, Majelis Taklim Babul Jannah, Majelis Taklim Al-Muhajirin, ya, dan bukan tadi dari Majelis Ulama Republik Indonesia Kota Kupang, Bapak Imam Masjid Al-Muhajirin yang saya lihat, Haji Mudar, Idris Mudar ini saya lihat, dan bapak-bapak imam lain yang hadir di sini, tetangga kita yang berada di sebelah, dan ketua panitia Pak Irwan, dan saya lupa Pak Mualim yang lagi sedang diwawancara oleh TVRI. Selepasnya semua kita, keluarga besar IKM Sayur Sakato Kupang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada siang hari ini saya diminta untuk memberikan tausiah tentang hikmah balimau. Memang kata balimau itu kalau kita lihat, kalau mungkin orang yang Minang jelas, limau itu jeruk. Balimau itu asal katanya dari jeruk limau. Jadi kalau dulunya orang untuk bersuci dalam artian pembersihan, baik itu mungkin dari hal-hal yang sifatnya ilmu yang mungkin macam-macam yang tidak bersih, itu pembersihannya dengan balimau. Limau itu ada semacam telur. Jadi kalau di Sumatera Barat, kalau saya pernah waktu kecil untuk memasuki bulan suci Ramadan, di samping kita mungkin pergi ke tepian, karena Sumatera Barat itu sungguh indah, airnya terlalu banyak, karena di kaki bukit barisan semua airnya itu bersih semua, mungkin dari hulu ke hilir. Itu kecuali kalau musim hujan. Kalau hari biasa itu semuanya jernih, apapun itu bentuknya. Kalau saya di tepi danau meninjau, dulunya adalah batang antokan. Kalau orang di Padang mungkin di kuning turun, mungkin di taman batang umbili, dan semua yang ada Sumatera Barat, mungkin di Pariaman, ya mungkin di mana, di Payakumbuh, banyak batang air sungai yang mengalir. Dan biasanya memasuki bulan suci Ramadan kita ramai untuk mandi, untuk bersih-bersih, karena untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan saya pernah rasakan di waktu kecil, ketika mau masuk Ramadan itu, kita itu juga ada semacam bunga rampai. Kalau di sini bunga rampai itu yang terdiri dari bermacam-macam bunga. Kalau saya itu harum-harum, ada bunga pandan juga ada di sana, itu bunga-bunga yang harum. Kalau mungkin di daerah tempat ada bunga tanjung, macam-macam bunganya. Pokoknya tempat air yang ada di dalamnya bunga-bunga yang itu sangat harum sekali. Dan bahkan saya juga cuma pernah diminta oleh ibu, karena besok mau Ramadan, ayo beli mau dengan
menaruhkan tangan di wadah yang ada airnya, ada jeruknya, ada berbagai harum-haruman, ada bunga-bunga, ada bunga pandan yang harum, itu ada di dalamnya. Kita taruh tangan di sana, pasang niat untuk melaksanakan Ramadan sebulan. Diniatkan di dalam hati untuk melaksanakan Ramadan sebulan penuh. Setelah kita tadi sudah bersih-bersih mandi, dan setelah itu baru kita mendatangi, mengunjungi kakak, adik, saudara, ya, di rumah, di tetangga sebelah. Yang intinya adalah mohon dimaafkan, bersilaturahmi, minta dimaafkan karena besok kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Itu sebetulnya. Jadi itu adalah sebuah nilai yang sudah diwariskan turun menurun di anak-anak, dan dia tahu di mana keluarga dia, kakak dia. Jadi ketika memasuki bulan Ramadan, memang secara zahir dan diikuti dengan batin, yang tadi ada mungkin kata yang lewat, terdorong, mungkin kata orang Minang itu kusing-kusing bulu ayam, ya mungkin kakak dengan adik sedikit kata telongsong, mungkin saja pendapat berbeda, boleh jadi pandangan berbeda. Sekali itu memasuki Ramadan, mari kita usai, kita tutup, kita habisi, kita bersihkan diri, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi itu kalau kita lihat dari kalau di keluarga kita, kalau di Sumatera Barat. Apalagi kamu sekarang karena zamannya sudah modern, jadi kadang-kadang nilai-nilai itu di rantau malah jauh lebih semarak ketimbang di kampung halaman sendiri. Ini yang kita lihat. Karena apa? Karena dengan cara itulah kita bisa bertemu dan berkumpul, mengingat kembali sebuah kebiasaan yang menyebabkan kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi. Dengan nilai-nilai itulah terjalinlah sebuah silaturahmi. Dengan silaturahmi itu kita saling memaafkan, fa'fu wasfahu, yang maknanya mensucikan diri. Dengan bersilaturahmi itu akan terurai apa yang tadi yang menjadi sebab yang mungkin kita termis. Ketika kita bersilaturahmi, maka nampaklah bahwa kita dengan mata, dengan kelihatan, ya, putih mata dapat dilihat, ya, putih hati bergadang. Jadi kita hadir, kita berjabatan tangan, ya, berjabatan tangan, saling memaafkan satu sama lain. Jadi kalau saya ingat kembali, orang Minangkabau itu adat bersandi Sarak, Sarak bersandikan kitabullah. Jadi kalau kita lihat makna itu, orang Minangkabau itu adalah orang Islam. Jadi tidak bisa dia mengatakan orang Minangkabau tapi dia tidak Islam. Tidak bisa. Karena adat bersandi Sarak, Sarak bersandikan kitabullah. Sarak mengatur adat memakai. Artinya Sarak yang berkata secara syariat, adat dia memakai. Jadi dia tidak bisa bertolak belakang. Dia tidak bisa bertolak belakang. Harus sejalan dan paralel. Jadi orang Minangkabau itu adalah orang Islam. Kalau kita lihat Islam, bunyal Islam ala khamsin. Syahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi rukun Islam itu harus dimiliki oleh orang Minang. Jadi Islam itu ada 5 perkara. Pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu adalah Rasul Allah, mendirikan salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, berkunjung ke Baitul. Itu Islam. Jadi salah satu syarat seorang muslim, dia harus salat. Nah, sebelum saya masuk ke situ, ini tema kita itu menarik sebetulnya. Mari sucikan hati dan pikiran kita dari keridaan ilahi.
kita tingkatkan kesatuan untuk menyongsong puasa Ramadan. Kalau kita lihat nilai yang 5 itu maknanya tazkiyah. Mulai dari syahadat. Kenapa saya katakan tazkiyah? Syahadat itu pensucian. Syariat mengatakan pengakuan dari syirik, dari hal-hal yang kotor. Jadi dia jelas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersihkan. Jadi kita bersandarkan kepada sana, bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah Rasul Allah. Kita bersandar. Jadi akidah kita disucikan, dibersihkan di situ. Jadi nanti panjangnya banyak. La haula la quwata illa billahil aliyil azim. Itu adalah akidah. Jadi disucikan. Jadi maknanya juga tazkiyah, pensucian, keyakinan. Lalu kalau kita melihat lagi kepada salat itu juga maknanya pensucian. Kenapa tidak? Orang tidak akan bisa salat kalau dia tidak mempelajari itu bab taharah, bab bersuci, babnya berwudu. Salat itu bisa didirikan kalau sudah wudu dulu, bersuci dulu. Dan bahkan kalau kita lihat dari satu-satu, ketika bagaimana kita mensucikan wajah kita, muka kita, tangan kita, semua anggota dari bagian dari wudu itu maknanya pensucian. Dan bahkan diniatkan, diazamkan ketika itu supaya wajah kita itu bagaimana melihat yang baik-baik, tangan itu ambil yang baik, kaki dilangkahkan yang baik, pikiran hati yang pikiran itu yang positif thinking, itu artinya maknanya di situ. Dan bahkan ketika salat itu didirikan, wa aqimus salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Didirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan bahkan hadis mengatakan orang yang salat itu ibarat ketika dia salat itu, ketika dia sujud dan bahkan itu menggugurkan dosa-dosanya. Jadi maknanya pensucian itu. Langsung apa lagi? Penghapusan dosa, pengguguran dosa, itu juga makna pensucian. Langsung kita lihat lagi ketingkatan yang selanjutnya adalah zakat. Zakat itu juga pembersih, pembersih harta. Kalau sudah sampai di nisab dan haulnya dan dibersihkan, maka zakat juga pembersih. Apalagi ketika kita di bulan Ramadan, zakat fitrah itu juga pembersih diri. Kalau tadi harta, sekarang pembersih diri. Lalu kalau puasa itu banyak pembersih juga. Jadi semuanya pembersih, clean, pembersih. Apalagi puasa Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa atau barang siapa yang mendirikan puasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan atau penuh dengan kehati-hatian, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Itu juga maknanya tazkiyah, pembersihan. Apalagi haji itu juga maknanya pembersihan. Fala rafasa fusuka jidal fil hajj. Jika itu coba wala rafasa. Rafasa itu apa? Yang haji coba. Rafasa itu apa? Ini dia pikiran-pikiran tadi. Pikiran kotor. Negatif thinking itu jauhkan. Jangan pada negatif thinking. Jadi kerja kita itu harus yang positif saja. Positif. Jauhkan. Rafasa, pikiran kotor. Atau lihat yang jelek-jelek, jangan yang jelek itu suka dilihat. Jangan yang jelek itu terus dibahas. Yang dibahas yang baik-baik supaya dikerjakan. Jangan disiarkan yang jelek-jelek. Yang bagus-bagus itu supaya orang bisa melakukannya. Sekarang kan orang menyiarkan yang jelek, yang bagus terpendam. Itu salah. Harusnya yang bagus itu disiarkan, maka dicontoh orang yang bagus. Kalau yang jelek disiarkan, maka dicontoh orang jelek. Nah itu. Maka haji itu makna rafasa, pikiran, pandangannya, pikiran, perbuatannya. Rafasa, kusuk itu apa? Nifaq. Katanya ada munafik sini.
Jadi kalau berkata itu benar, kalau berjanji itu ditepati, kalau diberi kepercayaan dipenuhi kepercayaan itu, jangan dikhianati. Itu maknanya. Apalagi jidala itu arti jidat dulu itu. Jidat dulu kalau orang. Jidat arti bertengkar, jidat. Jadi jangan bertengkar, jangan berkelahi, jangan gontok-gontokan. Nah itu maknanya tazkiyah. Jadi keluarga besar, saya sebetulnya mengingatkan diri saya semua dan kita semua, tidak ada manusia itu yang sempurna. Pada dasarnya manusia itu tidak sempurna. Kalau kita lihat misalnya yang tadi dalam ayat yang anak dibaca itu dalam Al-Imran 102 ya, 102 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Itu kan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Suruh kita berpegang. Baru kalimat wala tafarraqu. Jangan kamu bercerai-berai. Ingatkan itu. Jangan kamu bercerai-berai. Jadi diingatkan oleh ayat itu. Nantinya apa? Wala tafarraqu. Nikah sudah tetap lagi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Mana sini? Waskuru ni'matallahi alaikum. Ingat, Allah sudah mengingatkan kepada kita tentang nikmatnya, kepada kita, atas kita semua. Jadi ayat itu sebetulnya mengingatkan, jangan karena nikmat sudah datang kepadamu, sudah diberi nikmat, karena nikmat itu kamu berpecah belah. Itu jangan sampai terjadi. Padahal Allah sudah melihat kamu sebetulnya sudah di tepi jurang neraka. Karena bukan karena nikmat Allah, pastilah kamu masuk neraka ke jurang itu. Tapi karena ada nikmat Allah, maka kamu syukuri nikmat itu. Jangan kamu cerai-berai berpecah belah. Maka bersyukurlah. Itu ingat ayat itu sebetulnya kepada kita. Diajarkan jangan wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Banyak nikmat. Anak juga di keluarga biasanya beribut karena harta. Ya betul. Karena harta. Karena bapaknya banyak punya warisan, dia berkelahi ke harta. Ingatkan ayat ini, jangan bercerai-berai. Karena nikmat dikasih jangan. Karena nikmat itu harusnya kalian bersyukur. Syukur itu syakara, terima kasih, membuka, menyebut-nyebut pemberian. Artinya ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri. Yang harus kita cari yang kurang, yang sudah ada jangan diributkan. Itu ingat ayat. Jadi keluarga besar yang saya hormati, kalau kita lihat misalnya dalam surat Ad-Din, coba lihat, harusnya kita banyak belajar. Saya juga harus banyak belajar. Bukan berarti saya ini jauh lebih, tidak. Kita sama-sama belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Nah ini sebetulnya kalau kita ingat ini ayat, sebetulnya di situ Allah bersumpah dengan pohon tin dan pohon zaitun, dengan bukit Tursina, dengan negeri yang aman, negeri Mekah. Jadi Allah bersumpah dengan empat itu.
pohon tin, pohon zaitun, bukit sini negeri yang aman. Itu sumpah. Kalau kita lihat dari riwayat itu tercakup di sini kalau pohon itu di daerah Timur Tengah di Palestina itu mengingatkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau kursi ini mengingatkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau kota Mekah kelahiran mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat itu lanjut. Waturi sinina wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ingat di situ. Sungguh kita diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Ganteng. Kalau kita lihat orang Palestina itu, kalau haji itu yang perempuannya, bukan main. Orang Palestina, orang Bani Israel juga, ibunya, perempuannya, laki-lakinya, bahkan kayak perempuan, kayak gantengnya itu. Memang luar biasa. Apalagi Nabi Muhammad, kalau lihat keturunannya ganteng-ganteng. Nabi Muhammad itu sebetulnya kalau tidak diberi hijab, boleh jadi laki-laki sama laki tertarik gitu. Tertarik kepada Rasul. Tapi Allah beri hijab ganteng-gantengnya itu Rasulullah. Jadi sebaik-baik bentuk Allah ciptakan kita. Tapi ayat itu setelah itu mengingatkan kepada kita apa yang ingatnya? Kita akan dilemparkan, akan dijatuhkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Ingat, serendah-rendahnya. Jadi sudah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, ganteng, tampan dan segalanya, lalu dilemparkan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Jelas itu ayat. Baru ayat itu mengingatkan illal ladzina amanu wa amilus solihati. Ingat itu, ajrun ghairu mamnun. Kecuali, ini baru kecuali ini terdapat setelah ayat berikutnya yang jelas diciptakan paling ganteng, paling baik, dilemparkan ke neraka. Semuanya dilemparkan ke neraka. Baru dibuat oleh Allah kecuali, yang kecualinya ini. Siapa yang kecualinya? Illal ladzina amanu. Inilah wa amanu kan arkanul iman. Iman, ya kan? Al-imani an tu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir, ya kan? Wa nu'minu qadari kharihi wa syarrihi, ya. Rukun iman. Jadi iman Allah, iman malaikat, iman kitab, iman rasul, iman kepada hari akhir, iman atas bahwa sudah baik dan kadang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu harus mendasari kita bahwa kita yakin bahwa Allah itu ada, kita yakin Allah itu berkuasa. Karena apa saya katakan itu dengan keyakinan itu akan menuntut kita dengan ayat yang terakhir. Karena apa saya terakhir? Karena Allah mengatakan orang yang beriman dan beramal salehlah pahalanya yang akan diberikan tanpa putus-putusnya, mengalir terus menerus. Ya, baru ayat setelah itu, kenapa kamu ragu tentang kehidupan akhirat, tentang hari pembalasan? Lalu Allah mengatakan, apakah kami ini tidak tindak adil? Alaihissallahu biahkamil hakim. Sebetulnya kalau sederhana, saya katakan itu, sebetulnya Allah itu seperti ini. Alhamdulillah, hakim dan paling hakim. Kalau seandainya berkata begitu, jadi tidak ada satu pun luput dari, tidak satu pun lepas dari. Kalau kaum muslimin orang beriman betul-betul yakin, maka dia tidak akan sedikit pun mentolerir apa yang menjadi sebab orang menyakitinya, orang mengganggunya, dan dia akan berjalan karena dia yakin Allah itu adalah hakim yang paling adil.
Jadi dia tidak akan membalasi dengan kejahatan maka kejahatan akan dibalasi dengan kebaikan. Kalau dia membalasi kejahatan dengan kejahatan, berarti dia sama dengan orang yang tadi melakukan. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan karena inilah yang dapat saya sampaikan, kita memasuki bulan Ramadan betul-betul membersihkan hati dan pikiran kita untuk mencari ridho Allah. Karena ridho Allah, apapun yang diurus oleh orang, mengurus masjid, mengurus keluarga, kalau diikat dengan ridho Allah, ketika dia berbeda, pasti dia tidak akan pernah berkelahi ribut. Karena yang dia cari keridhaan Allah. Ketika dia ribut, berarti Allah tidak reda, berarti dia akan tinggalkan itu. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bersatu, berpadu, berbeda pendapat itu adalah rahmat selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Mari sama-sama kita jalani. Orang Minangkabau di mana saja mungkin ada berbeda politik, berbeda pandangan, tapi dalam keluarga dia tetap satu adanya. Demikian saja. Mohon maaf atas kekurangan. Dan sudah waktunya saya rasa kalau ada seandainya kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Mudah-mudahan ada kesalahan itu adalah kesalahan diri saya. Kalau masuk di bulan suci Ramadan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua saling fa'fu wasfahu, saling memaafkan satu sama lain. Kalau itu yang kita lakukan, maka keampunan Allah akan datang kepada kita semua. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Hudayanur. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari Balimau ini. Selanjutnya adalah acara penggalangan dana. Kami mohon kesediaan untuk Bapak Masril Abdul Manan dan Bapak Rijal Barimantuto untuk memimpin sesi ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lihat waktu menjelang ini asyar sisa 25 menit. Sekarang sudah jam 14.38. Ini asal tidak salah jam 15 lewat 6 menit. Betul Ustaz ya? Ya. Kemudian kita manfaatkan ini waktu ini, saya tidak berpantun lagi, berpantun nanti memperpanjang waktu karena sebelum asar kita sudah menuju meja makan. Sebelum asar kita sudah menuju meja makan. Bapak Ibu sekalian, ini kami ditunjuk sebagai Ketua Pembangunan Gedung Serbaguna Sayo Sakato Kupang ini adalah yang keempat. Kemudian untuk tahap kedua kami pernah juga jadi wakil ketua. Kemudian pada tahap keempat ini kami sebagai ketua kembali. Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita lihat di tahap pembangunan Gedung Serbaguna tahap 4 ini kita mulai melakukan finishing. Ibarat nanti kalau awak mandi kita badak-badak gini kok. Yang kurang rancak kita perancak, yang kurang bagus kita perbagus, yang kurang lengkap kita lengkapi. Sebagaimana rencana kami pada panitia pembentuk 4 ini adalah fokus kami kepada lantai, yaitu lantai granit baik di dalam maupun di luar. Itu luas seluruhnya untuk di dalam ini dengan ruang belakang itu 492 meter. Sedangkan untuk di teras depan dan samping itu 126 meter. Kemudian kami sudah menghitung-hitungnya bahwa 1 meter terpasang. 1 meter terpasangnya adalah 275.000. Ya, 1 meter persegi terpasang adalah Rp275.000. Jadi kami sudah memulainya dengan beberapa kalangan dari dana rekan-rekan tertentu. Dapatlah kami mulai pembangunan ini. Sebagai menginformasikan pembangunan ini bukan kami tuntun karena di dalam ruang ini ada 2 lapangan badminton. Jadi kami jaga dari pagi sampai malam tukang bekerja ya, agar ukuran lapang badmintonnya adalah nasional dan internasional. Ya, ukuran lapang badmintonnya. Jadi kami sudah guru juga itu adalah itu. Kemudian sama-sama kita lihat ini les
dari lapang badminton ini tidak dibuat dari cat, tapi dibuat dari granit juga. Jadi nanti kena gosok kaki dan segala macam dia tidak akan luntur. Kemudian begitu juga nanti jaretnya juga knockdown, bisa dibuka pasang. Ini adalah untuk kita semua dan juga sebenarnya setelah selesai sebagai biaya pembangunan lanjutan. Jadi dengan harapan setelah selesainya ini lapang badminton yang 2 ini secara pelan-pelan dan kecil-kecil dapat pula dia membiayai dirinya sendiri. Kemudian tempatnya juga akan diadukan bisa sebagai gedung pertemuan untuk acara-acara tertentu, khususnya acara-acara muslim, yaitu dengan kapasitas yaitu 400 orang model kita. Kalau model yang bulan-bulan itu lebih kurang. Baik saja, ini dalam ini adalah jumlahnya yang kita butuhkan dan itu untuk pemesan kami saja, yaitu kita jumlahkan dari 492 ditambah dengan 126 meter, maka yang harus kita pasang adalah 600 meter persegi dikalikan 235.000 terpasang, kita membutuhkan dana adalah 169.350.950.000 rupiah. Beberapa sudah ada di dalam ini yang sudah sekitar ada 19 orang sudah menyumbangkan lewat itu grup kita, sudah ada nama di sini. Kemudian mari kita lanjutkan bersama-sama berapapun besarnya. Mau 1 meter boleh, 2 meter boleh, 20 meter boleh. Jadi jangan ini orang 10 meter kita hanya 1 meter boleh sekali. Bagaimanapun juga ini Pak Imam ada di sini, Pak Buya ada di sini. Apa yang kita manfaatkan ke gedung ini bermanfaat. Pada siap bermanfaat untuk orang lain, barangkali dia punya imbalannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalir terus. Kemudian mari ini bagi kita yang sudah punya niat, ya yang kita sudah punya niat, mari disampaikan untuk kami catat. Kemudian dengan demikian ini pembangunan ini dapat kita lanjutkan. Secara nyata kami telah berhutang atau pinjam uang, yaitu sebesar 60 juta rupiah, kemudian 10 juta dari kas. Kami bergerak pada saat ini ditambah dengan ini sumbangan yang sudah masuk. Mari kami beritakan kepada semua yang menyatakan diri punya niat untuk kita lanjutkan ini pembangunan daripada gedung kita ini. Ya silakan, bismillah. Sebelumnya pertama Pak Haji diundang Pak Haji Nusram untuk tampil karena dari pakaian beliau kayaknya siap untuk tampil ini. Ya. Pak Haji. Ya, nutulan sudah siap. Terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita dapat berkumpul dan menikmati acara ini. Semoga acara kita adakan ini penuh berkah dengan ridho Allah. Dan untuk tidak memperpanjang waktu yang seperti dikatakan Ketua Pembangunan Pak Masri Abdurrahman, mari kita mulai untuk melelang. Ya, lanjut. Lelang sudah. Oh iya. Berlelang. Ini ada makanan khas Minang, adalah lamang. Mungkin di daerah sini juga ada. Mungkin yang dari Flores atau mungkin ada. Iya. Tapi kalau kita namanya lamang tapai. Nah, lamang bukan, tapainya nggak ada. Tapai ada. Standby Pak. Lengkap ini jadi. Lengkap. Lamang. Lamang tapai. Oke, untuk yang berminat untuk pertama berapa dia kita anggarkan? Berapa Pak Haji? Ya, baik. Yang belum kenal lamang tapai ini, yang belum kenal terbuat dari ini beras ketan 300. dengan santan, kemudian dibakar. Dibakar itu. Kemudian dia nanti keluar seperti lontong, nanti dipotong-potong, ditambah lagi dengan kuahnya itu, yaitu tapai ketan hitam. Ya, kira-kira demikian. Untuk berbuka kita buka dengan harga Rp300.000 per Paketnya banyak ya. Paket. Berdua batang bambu, Ya. tambah 1 tapainya, tapai ketan hitam. Ya. Saya rasa Ya.
Udayanur, Bapak Udayanur 1. Ya, langsung diserahkan. Tolong dibantu. Yang langsung dibantu. Ya, dibantu langsung diserahkan kepada Bapak Udayanur. Tolong Siapa? sekretaris dicatat. Ya, diantar Pak, langsung Pak. Langsung aja kepada Bapak Ustadz Udayanur, Haji Udayanur. Ustadz. Ini Bapak Dapian 1, Bapak Dapian. Boleh di Bapak Dapian 1 cash. Cash. Ya, ambil Bang Dawi. Oke, diantar sama beliau ini. Ya, Langsung cash. ya. Cash dan kiri. Semoga berkah apa yang kita kerjakan. Ya. Ya, Ibu Asliati. Ibu Asli 1. Terima kasih Ibu Asli, Ibu Asli 1. Tolong diantar. Tolong diantar Ibu Tolong Asli. diantar sama Ibu. Ibu Asli 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bapak Ansor. Bapak Muhammad Ansor. 2 paket. 2 paket. Ya, alhamdulillah. Terima Bapak kasih Haji Bapak Asar 2 paket. Terima kasih Bapak Muhammad Ansor. Alhamdulillah Bapak Muhammad Ansor menyumbangkan 20 meter granit. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Jadi Bapak Muhammad Ansor selain lemang 2 paket, dia itu ditambah lagi dengan 20 meter berdasarkan Ibu granit. Sofia Dara 1 paket. 1 paket. Ya. Nih, ya. Ya, ada Ibu Emi Alfi 1 paket. Tolong 1 dulu. Tolong nih. Ya, Nih, ya. Ibu Sofia Dara, Sofia. Ibu Sofia. Ya, Sofia. Itu Magif. Magif 1. Magif kontak. Magif tolong dibantu. Magif 1. Ini nih, Magif tolong. Oh ya, Ibu Sofia 1 paket dan Pak Darat juga 1 paket ini loh ya. Alhamdulillah. Magif. Ya. Magif. Ada masalah sendiri ya. Oh ya, sebentar. Keterbatasan ini mungkin ada yang nggak dapat. Satu. Ada di semua. Ah ya, alhamdulillah ini. Siapa lagi? Ya. Siap. 2 terakhir ini, 2 terakhir. Siap. Ismaili. Dua sama apa ini 1? Ini Ibu Ismaili, siapa lagi? Kue lagi. Pak Darat udah dikasih kiri. Oke. Alhamdulillah. Ya, Dwi, Pak Masril 1 dicatat, Pak Masril 1 dicatat. Alhamdulillah. Ya. Pak Davian lainnya belum? Ya? Itu. Alhamdulillah. Mohon maaf untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak mendapatkan paket ini karena keterbatasan dari yang membuatnya. Semoga apa yang disumbangkan ini menjadi ladang amal buat mereka. Tidak. Pak Bagian. Mungkin ada lagi yang akan kita lelang. Untuk penggalangan dana ini. Ya. Ibu Yusneli tadi 1 terakhir. Iya sudah Pak. Yusneli. Ya. Ya Pak. Kemudian ada kue Pak. Kue brownies. Kue brownies. Dari Berapa? 200? Gimana Pak kue brownies ya? 200. ini juga cuma hanya 300 lagi. Ya biar sama. Ini alhamdulillah ada 2 kue brownies dari warga IKM Sayo Sakato yang insya Allah akan sangat membantu untuk pengkeramikan gedung kita. Silakan, masih ada dari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berminat untuk kue brownies. Kue brownies. Ya. Ya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Alimah, kepada Ibu Alimah Anjar Semarang yang telah membuat lemang tapai ini. Ya.
Kue ini Pak. Ya, sisa 2 kue brownies. Siapa yang menyumbangkan dapat kue lagi. Ya, nilainya 300.000. Ya, yang silakan yang punya ambil tempat di belakang para Ya. Kalau yang ciri khasnya Minang itu tadi sudah ada, kalau protes ini sudah biasa, tapi niat kita untuk ini adalah untuk menyumbang. Ya. Ya, bagi siapa? Ada kok 300.000. Ya, untuk kue browniesnya. Itu sumbangan, tapi menyumbang. Insya Allah semua uang yang masuk hari ini dan yang termasuk dalam list akan kita belikan untuk bahan dan pengerjaan gedung 100%. Semoga gedung ini insya Allah pas Ya. Ustaz Udaya Nur, 1 brownies. Ustaz Udaya Nur, brownies. 1 lagi. Ya, tolong dikasih. Ya, Ya, ini Ibu Emi Baini 1. Ibu Emi Ibu Hidayah. Ibu 1. Oh, ya. Ibu Hidayah 1. Pas habis. Alhamdulillah. Ibu Emi Haji Saderman. Ya, 1. Ya. Ya, ini Hidayah Nur 1. Ya. Selesai demikian, ini sementara bagi kita yang akan menyumbang selanjutnya. Ibu Emi Hidayah. Udah les. Ya. Ya, Ibu ini Baini ada sini. Iya. Selesai. Udah alhamdulillah untuk ini sebenarnya adalah arena kita memperkenalkan makanan khas kita itu berupa lamang tapai yang alhamdulillah mungkin agak sari basuh jarang bertemu Pak. Alhamdulillah ini sangat berkontribusi untuk perkeramikan gedung kita. Kemudian sebagaimana informasi awal tadi, insya Allah untuk keramik kita membutuhkan 275.000 per meter persegi. Jadi kita buka list kepada semua warga, insya Allah yang mau menyumbang per meter dipersilahkan, yang mau menyumbang berapapun insya Allah akan menjadi amal kita di akhirat nanti. Semoga. Amin amin. Bermanfaat untuk anak cucu kita ke depannya. Insya Allah. Marilah masuk puasa, marilah kita bersalam-salaman. Bapak Ibu, sebelum kita menuju meja makan yang telah disediakan, kami memohon kesediaan Bapak Masri untuk memimpin kita untuk bersalam-salaman dan selanjutnya terus ke meja makan. Terima kasih. Ya, Bapak Haji Muhammad Antor, kami persilakan ke depan. Bapak Mualim Caniago, Bapak Ketua silakan. Bapak Mualim di sini dulu, langsung di sini. Ya berdiri di situ Pak, paling situ. Mari Bapak Muhammad. Di rantau kampung halaman ke Binaso.